Halo guys, balik lagi ya. Kali ini saya mau kasih tahu gimana caranya bikin analisis service area atau jangkauan pelayanan buat fasilitas. Nah, di sini contohnya saya ambil fasilitas rumah sakit di Blora. Sebenarnya bukan cuma rumah sakit ya, karena ada puskesmas sama klinik juga. Nah, bisa dapat data ini dari mana? Saya pakai data dari My Maps. Caranya gini, masuk ke browser aja, langsung ke My Maps. Kalau udah, tinggal buat peta baru. Bisa di create. Terus kita search aja rumah sakit di Blora. Nah, kalau kayak gini kan langsung muncul tuh, ada titik-titik rumah sakit yang ada di Blora. Titik-titik rumah sakit ini bisa diekspor. Contohnya kayak gini. Ini kan langsung masuk ke sini nih. Kalau udah, bisa di ekspor pakai diekspor ke KML atau KMZ. Tinggal di download aja. Habis itu kalau udah bisa masuk ke QGIS, terus drag and drop aja ini ke QGIS-nya. Ini kan udah ada ya, tapi bentuknya masih kayak gini, masih KMZ. Wah, buka Photoshop ngapain? Bentar. Oke, balik lagi ya. Karena ini titik-titiknya masih bentuknya KMZ dan nanti mau di multi-ring buffer juga. BTW selain pakai network analysis buat service area, nanti kita juga pakai multi-ring buffer. Jadi titik-titik rumah sakit ini bisa di reproject aja langsung. Karena kebetulan proyeksinya juga agak aneh. Nah, ini kan agak aneh kan, bisa diganti aja ke UTM. Di run aja langsung, run. Oke, complete. Yang ini bisa dihilangkan. Udah. Kan udah muncul nih titik-titik baru. Ini sebenarnya tadi bisa disimpan, tapi karena contoh aja, jadi saya nggak mau nyimpan. Menuhin memori. Biarin aja kayak gini dah. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap analisis. Gimana caranya? Bisa langsung pakai processing toolbox aja, ketik service area. Masuk ke service area, pastikan bagian vector layer representing network ini adalah jalan. Lalu untuk path type-nya bisa pilih shortest atau fastest. Buat shortest ini nanti ngukurnya pakai jarak, sementara fastest itu pakai waktu. Jadi nanti hasilnya nanti kira-kira jalan mana yang paling cepat buat mengantarkan orang-orang sakit ke rumah sakit atau puskesmas ataupun juga klinik. Nah, selanjutnya ini kan ada travel cost. Ini nanti bisa diisi jarak kalau kita milih shortest atau waktu kalau kita milih fastest. Karena di sini saya pilih shortest, jadi diisi jarak. Gimana kita bisa tahu jarak jangkauan pelayanan dari fasilitas? Kalian bisa search aja di Google. Sebenarnya ada di Permen PU ya. Ini SNI nomor 3 1733/2004. Nah, ini kan ada jaraknya jangkauan pelayanan buat rumah sakit. Yang pertama ada 1.500, 3.000, 4.500, dan 6.000. Masing-masing ini ada klasifikasinya tersendiri.
Nanti ini buat yang service area kita pakai yang paling jauh aja 6000, karena lebih dari 6000 ini sudah dianggap terlalu jauh atau sangat jauh. Kita ambil 6000 sebagai jangkauan pelayanan rumah sakit di Blora. Di sini bisa langsung diisi aja 6000, karena pakai meter ya, jadi 6000 atau 6 kilo dalam kilometer. Buat yang lainnya di advance parameter ini bisa diabaikan saja, termasuk kecepatan juga diabaikan, tipologi tolerance juga diabaikan. Kalau kalian mau save, bisa di-save di sini. Save to file aja, karena ini cuma contoh, jadi saya mau langsung ke run. Oke, run. Apa ini yang salah kira-kira? Kita coba ke atas. Ternyata saya lupa buat masukin vektor layer buat fasilitasnya tadi. Oke, langsung aja diklik. Kita coba run lagi. Ya. Nah, udah secepat itu kan. Kita sudah bisa melihat jalan mana aja yang terlayani oleh rumah sakit di Blora. Ini dia. Saya ganti kuning ya. Nah, kalau kayak gini kan jadi tahu nih kira-kira wilayah mana saja yang masih terlayani oleh atau jangkauan pelayanan paling optimal dari masing-masing fasilitas rumah sakit itu bisa menjangkau ke wilayah mana saja di Kabupaten Blora. Oke, selain pakai analisis service area, pakai network analysis ya tadi, kita juga bisa pakai multi-ring buffer. Bedanya apa? Kalau kita pakai multi-ring buffer, itu nanti bisa memasukkan keempat kategori dari jangkauan pelayanan itu tadi nanti. Ada yang 1500, ada yang 3000, ada yang 4500 dan 6000. Dan kebetulan di sini kan jaraknya kan sama ya, 1500 1500. Jadi bisa dimasukkan di multi-ring buffer. Jangan lupa buat yang input layer ini pilih yang titik fasilitas tadi di projected. Buat ringnya kita butuh 4 ring sampai 6000 ya. Jadi di sini jaraknya 1500. Bisa di save juga di sini, tapi saya mau langsung run. Oke. Nah, udah muncul kan jangkauan pelayanan pakai multi-ring buffer ya. Kalau udah gini, bisa langsung di diatur simbologinya. Masuk ke categorize, pilih yang ring ID. Yang ini mungkin saya mau pakai yang Iridis bagus kali ya. Kurang. Pakai yang ini aja, tapi di invert. Nah, artinya nanti yang paling merah itu adalah wilayah yang paling terjangkau. Bisa juga diatur di sini sih sebenarnya. Biar nggak terlalu merah tua. Ini bisa dihapus saja karena gradasinya biar menyatu. Oke. Terus bisa di-apply. Tapi kan ini kan ada stroke-nya ya di masing-masing ringnya. Itu bisa dihilangin juga sebenarnya pakai stroke style-nya ini dipilih yang no line, terus di OK. Habis itu bisa di-apply lagi. Nah, ini udah muncul kan
service area yang bentuknya adalah poligon, bukan yang lain tadi. Biar lebih bagus mungkin diatur opacity-nya ya, biar kelihatan area pelayanannya. Kira-kira guna lahannya yang mana saja yang tertutupi. Atau kita bisa klip guna lahannya ini buat ditaruh di atas sama hasil multi ring buffer tadi. Caranya gampang, tinggal ikutin langkah-langkahnya aja. Bisa disimpan juga sini kalau saya langsung run. Nah, kalau udah gini kan jadi ketahuan kira-kira wilayah mana saja yang terjangkau sama fasilitas rumah sakit di Kabupaten Blora. Sebenarnya ini saya pakai guna lahannya yang ada aktivitasnya aja. Misalnya kayak permukiman, industri, pertahanan keamanan. Tapi itu opsional sih sebenarnya. Kalian bisa pakai guna lahan yang biasa aja, gak perlu dipilih. Karena kan kita nggak tahu ya kalau orang sakit itu dari mana. Bisa jadi lagi di sawah terus tiba-tiba sakit. Bisa jadi juga lagi di hutan, nebang kayu tiba-tiba sakit. Kan tuh perlu juga ke rumah sakit ya. Itu opsional aja. Tinggal atur-atur di sini. Nah, udah kira-kira kayak gini. Kita zoom salah satu. Oh iya, analisis ini selain buat melihat seberapa cakupan jangkauan pelayanan fasilitas, bisa juga digunakan untuk menentukan kira-kira di Blora ini contohnya wilayah mana yang perlu tambahan rumah sakit. Misalnya di antara Cepu dan juga Randu ini, kecamatan mana ya saya lupa ya. Kedung Tuban ini perlu sepertinya satu rumah sakit. Terus yang Randu Blatung paling barat ini juga perlu satu rumah sakit lagi. Misalnya seperti itu. Sekian dari saya. Terima kasih.